Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Tubuhku menegang mendengar suara itu. Kenapa dia sudah pulang? Kenapa harus pulang? Aku tidak peduli bila dia tidak pulang lagi. Perasaanku sudah tenang selama beberapa hari ini. Kenapa dia harus datang lagi? Aku merasa tempat tidur mulai bergerak sedikit. Tak berapa lama kemudian, Alex sudah tidur di sebelahku. Tubuhku membelakanginya. Aku merasakan tangan hangatnya memeluk pinggangku dan menarik tubuhku agar mendekat padanya. Tubuhku menjadi kaku. Aku sangat tidak suka dengan sentuhan ini. Aku merasa risih dan janggal. Tubuhku tiba-tiba menjadi jijik dengan sentuhan itu. Gara-gara pria ini, aku hampir kehilangan bayiku. Terlalu memikirkannya membuatku melupakan bayiku. Aku tidak akan memaafkannya. Kali ini aku tidak akan membiarkan hatiku menjadi lemah. Beneran sudah tidur ya? Alex menciumi tengkukku. Ingin rasanya aku mendorong tubuhnya jauh-jauh. Tapi aku masih menahan diri. Tetap pura-pura tidur. Aku kangen. Bangun dong sayang. Bohong. Kamu tidak pernah merindukanku? Kalau kamu rindu, kamu tidak akan mengabaikanku selama beberapa hari ini. Ucapan dan tindakanmu benar-benar berbeda. Bodohnya dulu aku mempercayainya. Sekarang tidak lagi. Keberadaanmu sudah tidak penting lagi bagiku. Bayiku lebih penting darimu. Sabar. Aku tidak boleh emosi. Aku harus tetap memenangkan pikiranku. Aku tidak boleh stres lagi. Aku harus menjaga emosiku tetap stabil demi bayi ini. Anggap saja Alex tidak ada. Tidak adanya pria itu tidak akan berpengaruh pada hidupku. Alka, bagaimana kabarmu? Kamu jadi anak baik kan? Katanya hasil pemeriksaanmu bagus ya. Benar-benar anak baik. Sehat-sehat ya. Alex mengelus-ngelus perutku dengan lembut. Ingin rasanya aku menggigit tangannya. Jangan sentuh anakku. Apa hakmu menyentuhnya? Kamu tidak benar-benar peduli padanya. Kenapa sekarang kamu harus pura-pura peduli? Aku menggigit bibirku, menahan diri untuk tidak menangis, menahan diri untuk tahan terhadap sentuhannya. Aku benar-benar sudah muak. Sabar. Tidak boleh emosi. Anggap saja sedang disentuh kucing. Dia bukan apa-apa. Dia tidak akan mempengaruhi emosi, pikiran, dan hatiku lagi. Aku hanya harus bersabar terhadap sentuhannya yang menjijikan. Aku bertahan terhadap sentuhannya, menunggunya terlelap sebelum melepaskan diri. Hampir 1 jam aku menunggu kesempatan itu datang. Ketika nafas halusnya mulai terdengar, pelan-pelan aku melepaskan tubuhku dari tangannya yang menggurita. Aku menatap wajah yang terlelap itu. Perasaanku menjadi hampa. Dulu wajah itu adalah wajah yang paling kusayangi. Namun sekarang aku seperti tidak mengenali sosoknya. Separuh hidupku habiskan untuk mencintainya.
menunggunya dengan sabar, menunggu perasaan ini terbalaskan. Namun, perasaan bodoh ini tidak membawaku kemana-mana, kecuali dalam kurungan kesedihan. Sebenarnya, semua itu bukan salahnya, tapi salahku yang terlalu bodoh dalam mencinta. Aku kehilangan semuanya, karir, keluarga, teman. Aku hampir saja kehilangan bayiku. Aku harus menghentikan perasaan bodoh ini dengan segera. Demi bayiku, aku harus kuat. Bila aku tidak bisa melepaskan diri darinya, maka aku akan membuatnya melepaskanku dengan sukarela. Aku beranjak dari tempat tidur dan berjalan ke arah sofa. Aku membaringkan tubuhku dan mencoba untuk kembali tidur. Setidaknya sofa lebih membuatku tenang saat ini daripada ranjang hangat yang dihuni oleh singa. Aku bangun lebih awal. Aku lihat Alex masih terlelap. Aku menggunakan kesempatan ini untuk mandi dengan segera. Setelah itu aku langsung turun ke lantai pertama. Satu ruangan dengan Alex membuatku tidak nyaman. Aku harus sebisa mungkin pergi menjauh dari pria itu. Meskipun itu hanya sebatas di dalam rumah. Masak apa, Mbak? Nyonya sudah bangun. Nyonya mau makan apa? Saya masakin. Seadanya bahan aja, Mbak. Coba aku lihat bahan di kulkas. Aku melihat ada beberapa sayuran. Daging ayam, daging sapi, ikan segar, dan lain-lain. Aku masak sendiri saja, Mbak. Loh, jangan seperti itu. Nyonya mau makan apa? Saya masakin. Kalau bahannya tidak ada, saya carikan. Pengen makan masakan sendiri, Mbak. Sudah lama gak masak. Setelah berdebat dengan Mbak Asi, akhirnya wanita itu membiarkanku masak dengan syarat dia diizinkan untuk membantuku. Aku masak sayur sop, dadar jagung, ayam goreng, dan sambal terasi. Bau dari sambal terasa sangat menggugah seleraku. Maaf Nyonya, sebenarnya saya penasaran sekali melihat selera makan Nyonya yang tidak aneh-aneh seperti Nyonya besar yang sering saya lihat di TV. Sebenarnya Nyonya berasal dari mana? Memang Nyonya besar di TV, makanya apa, Mbak? Aku ingin tertawa geli mendengar pertanyaan polos seperti itu. Ya, biasanya kalau pagi sarapannya dengan roti yang di dalamnya dikasih sayur, ikan, keju itu. Atau kalau tidak, roti yang diisi telur, mata sapi, sosis sama daging tipis yang digoreng. Tapi Nyonya beda. Makannya selalu tidak aneh-aneh. Maaf sebelumnya, selera makan Nyonya seperti kami. Ya, karena kita sama-sama manusia, Mbak. Makanya selera makannya sama. Hehehe. Aku asik berbincang-bincang dengan Mbak Asi sembari memasak. Membicarakan hal-hal ringan. Berdialog seperti ini saja sudah membuatku senang. Mbak Asi penasaran aku dari mana? Aku dari kota kecil di Jatim, Mbak. Waktu kecil, aku makan seperti ini saja sudah sesuatu kemewahan. Dulu aku makan mie 1 bungkus dibagi 3 orang. Tapi sekarang kamu bisa makan apa saja sepuasmu sayang. Cup, cup, cup. Tiba-tiba sepasang tangan kekar sudah membelit pinggangku dengan ketat. Bau aroma tubuhnya yang khas memenuhi panca indahku. Tubuhku langsung menegang.
Ingin rasanya aku melempar sambal ke wajahnya, memukul tubuhnya dengan ulekan. Nafasku berubah menjadi cepat karena emosi. Sentuhannya terasa sangat menjijikan. Ingin aku menepis tangannya dengan kasar, tapi aku yakin itu akan menyulut pertengkaran. Sabar, sabar. Aku tidak boleh emosi. Aku harus memikirkan bayiku. Aku harus selalu bahagia. Anggap saja yang sedang menempel padaku saat ini adalah seekor kucing. Aku tidak boleh terpengaruh. Anggap saja dia tidak ada. Alex memeluk tubuhku dari belakang, mengecupi pipiku. Aku tak bergeming dan mengacukannya. Aku tetap menggoreng ayam, menganggap bahwa dia tidak ada. Aku pulang tadi malam. Kamu sudah tidur. Aku merindukanmu. Bohong, dusta. Mulutmu manis sekali. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Sini, lihat aku. Alex membalik tubuhku, membuatku berhadapan dengannya. Mata kami bertatapan. Kilatan perbuatannya yang menyakitiku mulai bertebaran. Hal yang paling membuatku sakit hati adalah aku hampir kehilangan bayiku karena pria ini. Aku tidak akan membiarkan hal itu terulang lagi. Aku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Aku merindukan wajah ini. Dada jauh darimu membuatku gila. Cium aku. Aku sangat merindukanmu. Alex merangkum wajahku, mendekatkan bibir kami. Sebelum bibir kami benar-benar saling menyentuh, aku membuang mukaku, menepis tangannya yang merangkum wajahku dan berbalik. Aku kembali melanjutkan rutinitas memasakku. Alex sepertinya tidak puas dengan sikapku. Dia kembali merangkulku dari belakang, menciumi tulang, selangkah dan pipiku. Ingin rasanya aku memukul kepalanya dengan spatula yang ada di tanganku. Ngambek. Jangan ngambek-ngambek sayang. Nanti cantiknya hilang. Kasihan dong Alka punya mama yang gak cantik lagi. Mendengarnya menyebut nama Alka membuat darahku kembali mendidih. Aku menenangkan perasaanku agar tidak terlalu emosional dan mencakar wajahnya. Sabar, demi Alka, aku harus bisa menahan emosiku. Anggap saja dia seekor burung yang ocehannya tidak perlu kudengar. Dek, hari ini kita makan enak. Wah, ada sambal terasi. Pasti nanti kita bakal menghabiskan banyak nasi deh. Kita harus makan yang banyak agar kamu selalu sehat. Nanti kita pikirkan cara agar bisa bertemu Bu Dokter ya dek. Sementara itu temenin mama masak dulu ya. Aku menuliskan telingaku. Aku tidak tahu Alex berbicara apa. Aku tidak ingin menanggapinya. Aku hanya fokus membentuk duniaku sendiri bersama bayiku. Dunia yang lebih indah tanpa ada Alex di dalamnya. Benar-benar ngambek ya. Dari tadi aku ngomong gak dijawab. Tangan Alex masih membelit tubuhku. Jangan ngambek dong sayang. Suami pulang kok dicuekin. Aku masih melanjutkan kegiatan memasakku sampai selesai. Setelah itu aku menata lauk pauk di piring dan membawanya ke meja makan. Alex berusaha mengambil hatiku dengan membantuku menyiapkan sarapan. Aku tidak peduli dengan keberadaannya.
Aku mengisi piringku dengan nasi dan lauk pauk yang banyak. Aku harus makan banyak agar bagiku sehat. Aku menyuapinya. Alek duduk di sebelahku dan mengambil piringku. Dia mulai menyendok nasi dan lauk, mengarahkan makanan itu padaku. Buka mulutmu sayang. Aku memalingkan wajahku. Aku mengambil piring lain dan kembali mengisinya dengan nasi dan lauk. Aku punya tangan. Aku bisa makan sendiri. Aku tidak butuh perhatian semu darimu. Kansa, kamu kenapa sih? Sudah lama kita tidak bertemu. Kenapa sikapmu menjadi seperti ini? Kamu kenapa? Kamu marah karena apa? Karena aku tidak menghubungimu. Aku benar-benar sibuk selama seminggu ini. Maafkan aku ya. Jangan marah lagi. Alek menepuk-nepuk pahaku. Aku tidak mempedulikannya. Aku tetap makan dengan lahap. Keberadaannya tidak mengurangi nafsu makanku. Selesai makan, aku langsung berdiri dan membereskan piring kotor. Mbak, aku sudah selesai makan. Tolong mejanya dibereskan ya. Aku berbicara pada Mbak Asi yang berada tak jauh dari tempat kami duduk. Baik, Nyonya. Setelah itu, aku berjalan keluar dari dapur. Alek meraih pergelangan tanganku dan menariknya, membuatku kembali berada di pelukannya. Sayang, maafkan aku ya. Jangan mendiamkanku. Alek merengkuh tubuhku. Tapi aku tetap tidak bergeming. Jangan marah lagi. Emosimu bisa mempengaruhi Alka. Setiap kali mendengar nama Alka terucap dari mulutnya, membuat emosiku tersulut. Aku emosi karena keberadaanmu. Sekarang, aku mencoba untuk bersabar menghadapimu demi Alka. Alek, pergilah yang jauh. Kembalilah pada Diana. Sungguh, ketiadaanmu akan membuat hatiku lebih tenang. Biarkan aku hidup bersama Alka dengan bahagia. Jangan mengganggu kami lagi. Sungguh, aku sudah tidak peduli denganmu lagi. Kamu mau kan memaafkan aku? Alek memegang bahuku. Tatapannya tampak menghibah. Aku menatapnya dengan tatapan menerawang. Maafkan aku ya. Hari ini mau pergi kemana? Aku bisa mengantarmu kemanapun kamu mau. Tret, tret, tret. Ponsel Alek bergetar. Pria itu melepaskan pegangannya di bahuku dan mengangkat panggilan itu. Aku menggunakan kesempatan itu untuk berjalan ke lantai atas, menuju tempat persembunyianku. Aku tidak peduli Alek mendapat telepon dari siapa. Aku tidak ingin mencari tahu. Terserah dia mau apa. Aku sudah tidak ingin tahu dengan hidupnya. Aku pergi ke kamar dan segera mengambil ponselku. Kemudian aku pergi ke kamar mandi dan menguncinya dari dalam. Hari ini adalah jadwal pemeriksaanku. Aku tidak ingin Alek tahu mengenai kondisi kandunganku. Bagaimana caranya agar aku tetap melakukan pemeriksaan tanpa sepengetahuan Alek? Aku memutuskan untuk mengirim pesan pada Wida. Winda, hari ini jadwal pemeriksaan kandunganku. Bisakah kamu mengantarku? Maaf Bu, bukannya saya tidak bersedia mengantarkan Ibu. Setahu saya Pak Yohan sudah pulang. Kenapa Ibu tidak meminta antar pada beliau? Ah, seperti dugaanku. Winda tidak bisa diharapkan. Lagi-lagi aku harus berhadapan dengan Alek. Ya, dia memang sudah pulang. Aku bertengkar dengannya.
Bisakah kamu menyampaikan hal ini padanya? Baik, Bu. Segera saya sampaikan. Begitu selesai berkirim pesan dengan Winda, aku langsung menelepon dokter kandunganku. Dokter perempuan itu bernama Afifah, seorang dokter parubaya yang sangat keibuan. Bu dokter, ini Kansa. Iya Bu Kansa, ada yang bisa saya bantu? Dokter, hari ini jadwal saya periksa. Kemungkinan besar saya akan ditemani suami saya. Bisakah saya melakukan beberapa permintaan? Ya Bu Kansa, saya mendengarkan. Dokter, suami saya tidak mengetahui kondisi kehamilan saya. Saya tidak ingin menambah bebannya. Akhir-akhir ini dia banyak pikiran. Saya takut dia stres. Bisakah dokter merahasiakan kondisi saya dari suami saya? Ibu Kansa, semua kondisi Anda harusnya diketahui oleh pasangan Anda. Jadi bila ada apa-apa, suami Anda akan siaga. Tolong Bu Dokter, tolong rahasiakan hal ini pada dia. Saya tidak ingin melihatnya stres bila tahu kondisi saya. Sekarang kondisi saya sudah baik-baik saja. Tidak ada cairan ketuban yang keluar. Tok tok tok. Kansa, kamu di dalam. Kenapa pintunya dikunci? Aku mendengar suara Alek dari luar. Aku menjadi semakin gugup. Tolong ya Bu Dokter, tolong. Mungkin sebentar lagi saya akan ke tempat Ibu Dokter. Tolong ya Bu. Sebelumnya terima kasih ya Bu Dokter. Kansa, apa yang kamu lakukan di dalam? Buka pintunya. Suara Alex sudah terdengar meninggi. Aku cepat-cepat menutup panggilan itu dan membuka pintu kamar mandi. Hampir saja. Aku mendobrak pintunya. Kenapa kamu di kamar mandi lama sekali? Kamu membuatku takut. Alex memeluk tubuhku, membelai-belai rambutku. Mungkin dulu aku akan percaya bahwa pria ini benar-benar mengkhawatirkanku. Tapi sekarang tidak lagi. Kata Winda, hari ini ada jadwal periksa ya. Kenapa tidak langsung memberitahuku? Sampai kapan kamu akan mendiamkanku seperti ini, Kansa? Mungkin selamanya kamu bisa berkomunikasi dengan Winda, tapi tidak denganku. Apa salahnya kalau sekarang aku juga melakukan hal yang sama, menjadikan Winda sebagai perantara komunikasi kita? Apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu memaafkanku? Jawab aku, Kansa. Aku tetap terdiam. Aku melepaskan diriku dari pelukan Alek. Kemudian berjalan ke ruang ganti. Aku mengganti bajuku, bersiap-siap untuk pergi melakukan pemeriksaan. Aku tidak punya pilihan lain selain pergi dengan pria itu. Di sepanjang perjalanan, Alex tetap berusaha untuk membuatku bicara. Dia memelukku, menciumku, dan mengelus-ngelus perutku. Sungguh andaikan bisa, aku ingin mendorongnya dengan kasar. Setiap kali memiliki pikiran seperti itu, aku selalu teringat bayiku. Aku tidak boleh terlalu emosional dan stres, agar tidak mempengaruhi bayiku. Akhirnya kami tiba di tempat praktek Dr. Afifah. Aku berharap Dr. Afifah mau mengabulkan permintaanku untuk tidak menceritakan kondisiku yang sebenarnya pada Alek. Dr. Afifah mengamati kondisi kantung janinku dengan cermat, memeriksa setiap bagiannya dengan detail. Senyum cerah tersungging di bibirnya. Kondisinya bagus, jumlah air ketubannya bagus, berat janin dan posisi tubuh janin juga bagus. Sepertinya Anda akan melahirkan sesuai dengan HPL, Ibu Kansa. Beneran, Dok? Iya, tetap jaga kondisi Anda sekarang. Jangan stres,
atau terlalu banyak pikiran. Tetap jaga pola pikir dan pola makan. Dukungan dari pasangan juga sangat dibutuhkan. Dokter Afifa melirik Alex yang berada di sampingku. Pria itu bersikap sok perhatian dengan selalu memegang tanganku, menciumi punggung tanganku berkali-kali, dan membelai-belai rambutku. Dan untuk menghindari kejadian itu terulang lagi, saya sarankan untuk sementara waktu hindari dulu melakukan hubungan suami istri. Kata-kata terakhir Dr. Afifa bagaikan angin surga bagiku. Ingin rasanya aku melompat-lompat kegirangan. Setidaknya untuk beberapa bulan ke depan, aku akan terbebas dari sentuhannya. Hore! Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.